Lalu apakah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini kembali terpinggirkan karena tak menjadi prioritas meski masuk dalam prolegnas? Untuk membahasnya sudah ada Willy Aditya, Wakil Ketua Balik DPR RI, fraksi Partai Nasdem. Selamat pagi Bang Willy. Pagi Eva Wondo, sehat. Ya, salam sehat Bang Willy. Ketua DPR RI Puan Maharani tidak menyinggung soal RUU PKS dalam pidato pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2021-2022. Lalu apa respon fraksi Nasdem sebagai fraksi utama pengusul RUU PKS, Bang Willy? Ya, gini Eva, sebelum saya merespon itu, ada beberapa yang sesat pikir, yang disinformasi juga yang harus kita luruskan. Ini sekarang rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini ketua panitia kerjanya namanya yang dialog sama Eva sekarang, Willy Aditya. Jadi ini sekarang sedang dalam tahapan pembahasan penyusunan di badan legislasi. Nah, memang sayang Mbak Puan tidak menyampaikan ini ke publik. Ada beberapa undang-undang yang berkaitan dengan rakyat banyak, dengan orang banyak, dengan perempuan, dengan rakyat kecil, itu tidak disampaikan ke publik. Yang disampaikan cuma 7 RUU yang sedang dibahas di komisi. Padahal di Balik itu serunya luar biasa. Di saat kami melakukan RDPU terhadap rancangan undang penghapusan kekerasan seksual, itu saling baku hantam yang kiri dan yang kanan. Gitu ya. Jadi memang saya selaku Ketua Panja akan mempresentasikan draft awalnya pada masa sidang ini. Nah, tentu kami berharap ini bisa selesai karena ini sudah tertunda-tunda selama 8 tahun. Memang konsen dari pimpinan. Jadi saya akan menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Taufik Basari tadi. Bukan DPR-nya nggak mau, justru DPR yang mau, cuma pimpinannya yang kemudian harus digarisbawahi, Eva. Jadi kami di DPR berikhtiar betul karena DPR ini kan kepentingan banyak orang. Jadi bukan hanya satu atau dua kelompok semata-mata. Jadi tentu dukungan itu yang dibutuhkan. Jadi bukan DPR justru sedang membahas ini biar publik juga tidak sesat pikir, Eva, tidak misinformasi. Kami fraksi Partai Nasdem, ada PDI Perjuangan juga sebagian, ada PKB juga sebagian, itu menjadi fraksi pengusul dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini. Gitu, Eva. Baik, sebagai Ketua Panja RUU PKS, Anda sampaikan bahwa masih terus dibahas, dan Bang Willy juga sempat sampaikan ada kendala komunikasi dengan alat kelengkapan Dewan atau AKD dengan pimpinan DPR. Nah, persisnya bagaimana, Bang Willy? Itu artinya apa? Yang sedang dibahas itu tidak disampaikan oleh pimpinan. Saya selaku Ketua Panja rancangan undang perlindungan pekerja rumah tangga, masyarakat hukum adat sudah bersurat 3 kali ke pimpinan DPR, tapi sampai hari ini belum diparipurnakan. Ini kan suatu hal yang sifatnya teledor betul, Eva, ya. Karena apa? Secara tatip DPR tidak boleh pimpinan menunda apa yang sudah diputuskan di level AKD, di Balik gitu ya. Jadi ini sudah hampir setahun mulai September tahun kemarin ya. Jadi PKS juga seperti itu ya. Jadi tentu kita butuh konsen dari pimpinan terhadap apa yang dibahas di Balik, itu kan jantungnya DPR ya. Untuk khusus legislasi ya. Gitu ya, Pak. Baik. Jadi sudah 3 kali kirim surat tapi juga belum diparipurnakan. Lalu langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan, Bang Willy? Ya, kami cuma bisa bersurat terus-menerus. Kapan ini di Bamus juga sudah disampaikan, bahkan teman-teman interupsi terus setiap paripurna. Jadi ini yang kemudian dukungan publik ya, juga bahwasanya partai mana yang konsen kemudian memperjuangkan hak-hak publik, khusus hak-hak perempuan dan anak dalam PKS ini ya. Jadi kita gini ya Kak, ini kan undang-undang yang kontroversialnya luar biasa. Tentu kita membutuhkan sebuah pendekatan yang benar-benar soft power, soft approach gitu ya. Jadi dialog utamakan dalam hal ini. Jadi tentu pimpinan juga harus mensupport itu ya. Ini yang kemudian bahwasanya undang-undang itu dibikin kan bukan untuk segolongan, sekelompok orang, tapi untuk warga negara secara keseluruhan gitu. Baik, Bang Willy, sudah dibahas, kemudian sudah 3 kali kirim surat, ada masalah komunikasi juga. Jadi ini ada kekhawatiran di publik, apakah akan tertunda lagi atau seperti apa, Bang Willy?
Enggak lah, kalau saya optimis akan menyelesaikan Hmm. ini, nanti saya akan terus update ke publik biar kemudian publik aware gitu. Jadi DPR itu banyak kepentingan, Eva. Itu yang harus dipahami oleh teman-teman di publik gitu ya. Siapa yang berjuang untuk mereka sebenarnya? Baik. Fraksi apa, orangnya siapa, dan siapa yang kemudian tidak care dan tidak peduli sama sekali gitu ya. Ini yang Hmm, kemudian hmm. harus diketahui. Jadi tidak gebrau ya, tidak pukul rata. Ini DPR harus konsen. Lah, justru DPR yang bahas ini, saya yang bahas ini, ya saya yang terdepan untuk bahas ini. Jadi biar kita Baik. nggak miskomunikasi gitu ya Pak. Baik, Anda sampaikan fraksi Nasdem terdepan untuk mendorong ini. Nah, kita bicara soal urgensi. Bang Willy, berdasarkan catatan Komnas Perempuan, ada hampir 5.000 orang yang mengalami kekerasan seksual selama pandemi COVID-19. Jadi, menurut fraksi Nasdem, seberapa urgen pengesahan RUU PKS ini? Gini, urgensinya lebih kepada satu, masih kosongnya patah kaki, patah tangannya payung hukum untuk tindak pidana kekerasan seksual, Eva. Ya. Jadi itu yang kemudian membuat aparat penegak hukum tidak bisa memberikan tindakan, apalagi yang kemudian pro kepada korban, perspektifnya korban itu yang belum ada. Jadi itu urgensi. Kenapa? Ya. KUHP kita itu masih sangat terbatas untuk menyentuh beberapa tindak kekerasan. Sejauh Baik. ini masih ada perzinaan, pencabulan, aborsi, baru hal-hal seperti itu yang ada di KUHP kita. Nah, Baik. ini kan membuat aparat penegak hukum tidak bisa bertindak. Karena apa? Mereka bertindak kan harus ada legalitas, legal standing-nya, Eva. Nah, Ya. ini yang kita usahakan, ada payung hukumnya. Yang kedua, hukum yang memiliki perspektif korban. Karena selama ini pendekatannya hanya pada pelaku, Eva. Ya. Jadi pelakunya diberi hukuman, tapi korbannya tidak pernah mendapatkan perlindungan yang semestinya. Ini yang kemudian menjadi catatan kita. Jadi Baik. ini yang benar-benar menjadi urgensi dari kehadiran rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Iya, soal payung hukum dan juga hukum yang memiliki perspektif korban. Nah, ini kan sebelumnya ada setidaknya 11 pasal krusial dalam RUU PKS. Nah, update terkini, perkembangannya seperti apa? Sudah dibahas berkali-kali, seperti apa update terkini soal pasal-pasal krusial ini, Bang Willy? Ini yang saya sedang dialogkan, Eva ya. Jadi ini jenis-jenis KS ini yang kemudian ada beberapa yang tumpang tindih dengan KUHP. Saya koordinasi dengan Wamenkumham yang kebetulan menjadi ketua panitia kerja juga yang dibentuk oleh KSP. Kami berkoordinasi biar kemudian tidak mengulangi kesalahan pada periode sebelumnya, Eva. Kenapa? Mana yang domainnya KUHP, itu kita jadikan biarlah di domain KUHP. Jadi khusus untuk rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini, norma-norma materi muatan yang belum termaktub di dalam KUHP. Jadi kita tidak tumpang tindih, Eva. Itu yang pertama. Yang kedua, Eva, adalah yang selalu menjadi perdebatan di dalam hal ini adalah tentang judul, Eva. Itu yang sampai hari ini masih sangat apakah itu mau menggunakan namanya kejahatan atau kekerasan atau terminologi penghapusan itu masih mau dipakai nggak, karena itu satu hal yang berat gitu ya, penghapusan kekerasan seksual gitu ya. Nah, ada beberapa profesor, akademisi, ahli yang mengatakan misalnya seperti Prof. Topo dari UI, udahlah itu judulnya tindak pidana khusus kekerasan seksual saja, jadi tidak perlu ada penghapusan kekerasannya. Nah, ini yang kemudian masa sidang ini saya akan dialogkan dengan panitia kerja, Eva. Jadi saya tentu akan membuka sidang di panitia kerja secara terbuka. Jadi publik silahkan incar, silahkan terlibat. Itu komitmen saya untuk kemudian apapun perdebatan yang terjadi di ruang sidang, mereka mengerti dan kemudian kita tidak kemudian saling tepuk-tepuk dada, tidak saling benar-benaran gitu, Eva. Tapi kita menyelesaikan ini secara dialogis. Ini kan enggak, ketika saya mimpin RDPU itu saling serang, Eva. Begitu yang pro, yang kontra, bro. Begitu yang kontra, yang pro, hajar gitu. Jadi ini enggak sehat. Padahal Indonesia ini merdeka itu berbeda agama, berbeda ideologi, berbeda keyakinan, tapi kita bisa satu dalam republik. Ini dua-duanya ingin memuliakan perempuan dan anak, Eva. Ingin mengangkat harkat martabat perempuan dan anak.
tapi pendekatannya berbeda. Nah, kenapa kita tidak bisa saling dialog satu sama Baik. lain? Begitu ya, Pak. Baik, Bang Willy, tadi Anda sampaikan ini dialogis, melibatkan semua pihak. Nasdem tentu tidak bisa sendirian. Lalu bagaimana komunikasi dengan 8 fraksi lainnya, Bang Willy? Ya, sejauh ini pengusulnya ada 3 fraksi ya, Pak. Ada PDI Perjuangan, ada PKB, dan kemudian dialognya terus dilakukan ya, Pak ya. Untuk kemudian yang menjadi yang menjadi concern dari panitia kerja itu satu judul, yang kedua yang saya bilang tadi, dan yang ketiga sebenarnya gini ya, Pak. Ini bicara tentang perspektif ya, Pak. Perspektif teman-teman yang kemudian misalnya menolak gitu ya. Ketika ini menjadi hukum positif, di mana letak kontrol sosial kemudian? Baik. Kan logikanya adalah modalitas sosial kita adalah keluarga. Keluarga itu memiliki peran penting dalam proses pencegahan. Nah, konsen untuk pencegahan itu sedang kami garap, Pak. Jadi tentu dialog kami kembangkan secara informal terus-menerus melalui FGD, melalui seminar, melalui anjang sana, anjang sini, untuk kemudian terbangun kesepahaman, Pak. Jadi ini bukan suatu menang-menangan, tapi ini untuk keadapan Indonesia bersama. Baik, pembahasan dialog masih terus dibangun. Singkat saja terakhir, setelah tarik ulur sewindu lebih, optimis RUU PKS bisa disahkan pada hari Ibu 22 Desember 2021. Singkat saja Bang Willy, optimis tidak? Insya Allah. Baik, terima kasih Wakil Ketua Balik DPR RI, fraksi Partai Nasdem, yang juga Ketua Panja RUU PKS, Willy Aditya, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.